Salam saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, saya membaca satu firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 11. Di sana dikatakan demikian, saudara. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, dan kita ketahui Raja Salomo adalah seorang yang sangat kaya raya, saudaraku ya. Dia raja, dia kaya raya. Lalu dia mengatakan bahwa segala yang dilakukan oleh tanganku itu adalah kesia-siaan di bawah matahari, saudara. Ini sesuatu yang patut kita renungkan, saudara. Karena apa yang dikatakan Salomo ini atau pengkhotbah ini itu dapat saja mewakili kita hari-hari ini. Karena ini ada terdapat di dalam kitab suci kita, maka patut kita untuk memperhatikan, saudara. Apakah betul ya segala sesuatu yang dilakukan manusia di kolong langit ini ya adalah sebuah kesia-siaan, saudara? Ya, kita telah menikmati suatu hidup yang penuh dengan fasilitas ya. Hari-hari ini apalagi ya, saudara, teknologi begitu maju ya, segala sesuatu tuh dipermudah ya, banyak kenyamanan hidup yang dapat kita raih hari-hari ini, saudaraku. Apakah itu semua kesia-siaan? Apakah yang dilakukan oleh Bill Gates misalnya ya kan, dengan teknologi komputernya itu adalah kesia-siaan? Nah, untuk menjawab ini kita perlu melihat bagaimana kehidupan manusia di awalnya ya, yaitu Adam dan Hawa. Saudara, kita kalau membaca kitab Kejadian di mana Allah menciptakan Adam dan Hawa, di sana mereka ditempatkan di sebuah taman yang disebut Taman Eden, dan kehidupan mereka di sana itu hanya menikmati kehidupan tanpa harus melakukan sesuatu apapun. Ya, karena di Alkitab ini, di kitab suci kita dikatakan bahwa Allah menyediakan makanan, ya, buah daripada pepohonan. Artinya tidak ada disampaikan di sana atau tidak ada informasi yang menyatakan bahwa Adam dan Hawa harus melakukan suatu pekerjaan tertentu atau berupaya untuk meraih sesuatu untuk hidup mereka di sana, saudaraku. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Saudara, hari-hari ini kita kalau melihat diri kita sendiri, ada banyak hal yang kita kerjakan ya. Dari bangun pagi, sepanjang hari, kita habiskan begitu banyak waktu untuk meraih segala sesuatu keinginan kita. Nah, lalu pengkhotbah mengatakan tadi bahwa kita melakukan segala sesuatu itu ternyata sia-sia. Apakah kita manusia ini tidak boleh melakukan apa-apa? Saudara, memang pertanyaannya harus kita jawab, saudara ya. Kalau kita ingin mengetahui apakah sesuatu itu sia-sia atau tidak, tentu ada alasannya ya. Sesuatu yang sia-sia itu adalah apa yang kita lakukan namun tidak berguna sebenarnya. Nah, sekarang kalau misalnya saudara melakukan sesuatu ya, misalnya bekerja mencari nafkah, apakah itu suatu kesia-siaan? Dari sisi pandang manusia, itu tentu tidak sia-sia. Nah, sekarang kan kita harus belajar apa sih yang dimaksud dengan kesia-siaan ini. Saya yakin betul pengkhotbah ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan di bawah kolong langit ini, kalau tujuannya bukan untuk Tuhan dan untuk keselamatan, maka itulah yang disebut kesia-siaan. Pertanyaannya hari ini, teknologi begitu maju, diciptakan untuk siapa? Bukankah itu untuk kenyamanan manusia? Apakah ada orang membuat suatu teknologi pada waktu dia membuat itu dengan cita-cita untuk mempermuliakan Tuhan? Ceklah ya, segala sesuatu yang kita nikmati hari ini awal mulanya diciptakan karena ambisi manusia ya, ingin mendapatkan keuntungan ya, ingin mendapatkan kenyamanan. Hampir jarang ada sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini dengan tujuan utama adalah untuk mempermuliakan Tuhan ya, atau untuk membawa manusia kepada keselamatan. Ya saudaraku, kalau hari ini di dalam handphone kita terdapat kitab suci, Alkitab elektronik
Nah, itu adalah sesuatu yang dibuat untuk keselamatan, membuat orang mengenal jalan keselamatan. Barangkali ini sesuatu yang tidak dapat kita kategorikan sebagai suatu kesia-siaan, tetapi hal-hal lainnya, segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk mempermuliakan Tuhan dan bukan bertujuan untuk keselamatan kita. Nah, inilah kesia-siaan. Semakin banyak kegiatan kita yang tidak ada kaitannya dengan mempermuliakan Tuhan dan keselamatan hidup kita, maka semakin banyak kesia-siaan yang kita lakukan selama hidup kita di bawah kolong langit ini. Demikian renungan singkat ini, kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.